kasih Anda masih di Economic Challenges. Kita sedang membahas bagaimana menjaga daulat pangan. Pak Basuki, kita tadi berbicara bahayanya sebetulnya ancaman kedaulatan pangan kita. Yang menjadi persoalan adalah kalau kita lihat potret Indonesia, apakah kita mempunyai data yang cukup akurat untuk melihat sejauh mana sebetulnya penyimpangan dan alih fungsi lahan yang terjadi itu? Ya, memang kita dalam menyusun RT/RW, kita sudah mengeterapkan one map policy. Ya. Jadi semua peta yang dipakai harus yang dibuat oleh BIG, Badan Informasi Geospasial. Itu menggunakan apa Pak mereka? Datanya itu? Dengan satelit, dengan ya yang dulunya bagus Surtanal, jadi mereka sudah alatnya sudah. Jadi satelit gitu ya Pak ya? Iya. Nah, RT/RW ini memang berumur 20 tahun. Cuman dievaluasi setelah 5 tahun sekali. Di dalam rangka evaluasi atau audit itulah kita juga memakai kembali peta-peta yang dibuat oleh BIG. Jadi sebetulnya kalau kita, hanya kan ini belum selesai semua RT/RW-nya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, yang sekarang sedang dievaluasi adalah rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Jabodetabek Punjur. Itu memakai peta BIG. Jadi, kalau datanya yang sekarang sudah ada Pak, sejauh mana itu masih cukup akurat seperti yang diperkirakan oleh teman-teman di PU? Kalau yang sudah, masalahnya di sini adalah BIG itu juga belum semua mengcover seluruh Indonesia pada skala-skala yang dibutuhkan. Misalnya untuk skala 50.000 semua sudah ada, 25.000 mungkin sudah ada, tapi begitu 10 dan 5.000 belum semua ada. Kalau yang sudah ada peta BIG-nya pasti akan akurat. Tapi sejauh mana sebetulnya tadi disampaikan oleh Pak Gatot itu dari data yang ada Pak, walaupun besarannya 50.000 atau 25.000, yang masih sesuai dengan sebetulnya perkiraan dan tidak mengancam daulat pangan kita? Ini baru kita laksanakan yang evaluasi rencana tata ruang wilayah nasional. Kalau yang Jabodetabek Punjur, kita sudah mendapatkan ada 78 titik pelanggaran itu. Pelanggaran ya Pak? Iya. Pak Gatot, kalau kemudian kondisinya seperti itu, lalu seberapa khawatir Kementerian Pertanian kedaulatan pangan itu tidak bisa tercapai Pak? Jadi begini, saya ingin sampaikan hasil audit lahan menggunakan citra satelit resolusi sangat tinggi. Itu kita mendapatkan 8,1 juta hektar. Kemudian oleh BPN divalidasi dengan menggunakan citra yang lebih baru, mereka mendapatkan 7,7 juta hektar. Sebenarnya bukan saja penurunan luas itu sendiri, tetapi yang jauh berbahaya adalah penurunan luas garapan yang di Jawa saat ini sudah menuju 0,1 hektar per kepala keluarga, dan di luar Jawa 0,4 hektar per kepala keluarga. Artinya berapa luas itu Pak? Bukan, artinya jumlah petani yang bekerja di lahan itu makin banyak, tapi lahan garapannya menyempit. Apa yang terjadi? Maka disitulah terjadi penumpukan masyarakat miskin, mereka semakin tidak berdaya, dan disitulah fenomena generasi muda lari ke sektor non-pertanian. Kenapa? Karena kita mengandalkan pekerjaan ini berdasarkan dengkul dan fisik, bukan dengan modernisasi. Apa yang saya maksudkan? Sangat tidak mungkin 0,1 hektar ini membuat mereka kaya. Ini harus dikonsolidasikan pengelolaannya, mekanisasi masuk sehingga olah tanah, tanam, panen itu bisa kita hemat biayanya, dan anak-anak muda ini bisa mengelola sawahnya tanpa harus menyentuh tanah, tanpa harus becek. Ingat Pak, kita nanam padi, bajak, kalau jalan di tanah becek itu capek dan membosankan. Tetapi kalau di atas traktor tidak kena panas, berpakaian seperti generasi muda, dibayar 150.000, 200.000 per hari, pasti dia tidak lari ke pabrik dan urbanisasi. Apa artinya? Kalau anak muda masuk ke sektor pertanian, maka dipastikan kita akan hijrah dari pertanian tradisional primitif menuju pertanian yang modern. Konsekuensinya apa? Daulat lahan harus ditambah, akses lahan terhadap pertanian harus ditambah. Itu tidak ada tawar-menawar lagi.
Apa yang perlu dilakukan Tommy, lalu Pak? Pak Tommy, kalau saya Ya, boleh Pak menanggapi Basuki. beliau ini Ya. tadi, supaya diskusi kita. Saya kira kalau pertumbuhan, perkembangan kota atau desa menjadi kota kan nggak bisa dihindari. Ya. Makanya tadi untung beliau bilang yang terakhir. Jadi ekstensifikasi seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden terpilih kita Pak Jokowi 1 juta hektar ya. is a must, harus. Tapi pasti tidak di Jawa, harus di luar Jawa. Karena memang kalau di Jawa yang tadi beliau bilang tinggal 0,1 hektar per kepala keluarga. Sehingga ekstensifikasi harus segera dilaksanakan dan itu harus di luar Jawa. Bagaimana lalu kemudian mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Pak Basuki dan Pak Gatot ini? Tata ruang itu juga tinjauannya adalah potensi daerah. Yang harus diperhatikan adalah daerah-daerah yang disebut daerah pertanian itu adalah juga dipertimbangkan kaitannya dengan daerah pengairan irigasi teknis. Itu yang harus terkawal baik, karena 4 hal tadi berkaitan dengan kedaulatan pangan tadi, dia harus ada lahan, ada air, ada benih, ada pupuk. Kalau ini urusan airnya saja tidak sampai, itu pasti akan mempengaruhi tadi. BPS menyebutkan penurunan produksi. Nah, maka kembali kepada persoalan tata ruang itu juga harus dijaga potensi yang tergambar di dalam tata ruang itu. Kalau katakanlah itu supply air baku untuk pertanian itu di daerah-daerah yang hilir mungkin mengalami kesulitan, alih fungsi masih, meskipun itu salah, masih agak bisa ditolerir. Tapi yang berat itu adalah di daerah irigasi teknis yang baik, dengan potensi, dengan kemampuan tanah yang cukup bagus produksinya, ini yang alih fungsi ini yang harus dicegah. Jadi sama, apabila itu pun juga melakukan di luar Jawa, itu pun juga harus ditinjau dengan berbagai aspek teknis untuk pertanian. Di sini pentingnya tata ruang tadi, karena tata ruang itu menzonasi wilayah didasari atas potensi daerah tersebut. Kalau misalnya daerah itu memang tidak bagus untuk persawahan, ya itu jangan dipaksakan untuk menjadi daerah pertanian. Kita tampaknya tidak bisa sekedar biasa-biasa saja nih Mas Inul. Tindakannya harus lebih sedikit. terobosan. Saya tambahkan dengan sebelum pada terobosan. Jadi mengapa lahan subur yang beralih fungsi, Pak, yang dilarang sebetulnya alih fungsi lahan subur. Tapi ini menyangkut, kita belum bahas ya, menyangkut kepada teman-teman di DPRD yang memiliki hak kewenangan untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan. Ya, ONM, Operation and Maintenance. Mengapa saya sampai jauh ke sana? Karena begini Pak, kalau saluran irigasi itu sedimentasinya terlalu dahsyat ya, dan teman-teman di Pemda tidak mengalokasikan untuk pemeliharaan, daya jangkau saluran itu menjadi makin pendek kan? Begitu dia pendek, harusnya bisa 40 hektar, mungkin tinggal 20 hektar. Yang 20 hektar Mas Tommy yang bisa berubah fungsi. Iya. Jadi berhubungan dengan sistem politik ini Pak. Sementara teman-teman di DPRD itu mengatakan, wah ini cost center ini kan, saya mau nambah anggaran, padahal tidak dialokasikan lagi. Kebayang itu ancamannya itu datang dari segala penjuru. Pertanyaan Mas Tommy tadi, apa yang harus dilakukan? Apakah ada terobosan? Mungkin rumit terobosannya, tapi harus dimulai dari policy makers ini, baik di pusat maupun di daerah ya. Contoh karena tadi Pak Dua Dirjen mengatakan harus dari bawah, sepertinya memang teman-teman politisi daerah ini, apalagi berubah ya sistem pemilihan kepala daerahnya, itu betul-betul wajib memahami apa yang terjadi di daerahnya itu. Jangan hanya karena urusan kekuasaan saja dong. Inilah daulat yang paling pertama itu di situ, justru mereka lah yang punya bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan atau daulat pangan rakyatnya sendiri. Nanti saya ingin di segmen keempat kita ingin membahas apakah memang perlu ada yang disebut dengan revolusi agraria. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.